dari kelompok 8 Festival Bukler yang dimentori oleh Medina Dulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kakak tingkat dari UKM. Sebelumnya terima kasih dua kakak tingkat untuk bisa mengisi acara ini. Sebelumnya perkenalkan saya Bunda Sucinuka dari S1 Perawatan tingkat 1 dari kelompok 8 Festival Bukler. Sebelumnya aku bisa perkenalkan diri dulu. Nama saya Lepian dari tingkat 2 kelas 2 dari UKM Akustik. Selanjutnya saya pertama ya Kang, bagaimana cara memanage waktu antara perkuliahan dan UKM-nya pada saat? Cara memanage waktu yang paling penting itu harus menentukan prioritas saya yang pertama. Mau prioritas itu tergantung pada diri kita sendiri, hal yang harus diutamakan. Juga usaha dari kita untuk mengikuti UKM contohnya akustik, kamu lebih akustik apa kuliahan kan balik ke diri sendiri. Jadi kamu akan merasakan keberatan dari UKM atau perkuliahan itu. Jadi kita ya prioritas itu dapat mengutamakan keberatan diri sendiri. Langsung ke pertanyaan kedua, bagaimana cara akan menciptakan atau menjalin kepercayaan dan rasa kekeluargaan bersama UKM yang akan berusaha? Yang pertama lebih bagusnya sih kita harus membentuk suatu kelompok untuk meningkatkan harga diri kita sebagai mahasiswa dan mendorong moral dari keseluruhan anggota. Anggota tim itu untuk meningkatkan satu sama lain untuk mendukung kesusahan tim. Anda bisa coba kayak ada perkumpulan atau kegiatan-kegiatan bareng gitu lebih akrab lebih dekat. Jadi reaksi sebelahnya itu kayak sebelah sekali lah kayak obrolan gitu dan memberikan kesempatan buat anggota-anggota tim lain. Jadi lebih dasarnya sih lebih utamain teman-teman juga kalau dari kelompok yang tim sendiri. Selanjutnya izinkan saya memberikan informasi atau saran untuk UKM seperti ini. Sebelumnya mohon izin ya Kak, mungkin untuk akustik ini bisa mengadakan event atau perlombaan di kampus ini supaya para mahasiswa yang merasa kurang percaya diri mengikuti UKM ini bisa menyalurkan lewat perlombaan di kampus ini. Nah, kalau soal makasih banyak ya saat itu. Kalau soal perlombaan kita memang belum mengadakan gitu ya. Kalau event dari kamu juga sekarang 1 kali 2 kali tapi lebih banyak itu punya 2. Masih ya. Selamat siang Teh. Gimana kemarin hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama aku Lepian Nama Sucinuka dari kelompok 8 Festival Bukler dari prodi 1 Keperawatan. Sebelumnya Teteh terima kasih udah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sebelumnya boleh perkenalkan Teteh dari nama sampai mana? Nama saya Aryanti Rahmani, panggilannya Hani, kelas tingkat 3 ya, di kelas C. Terus UKM yang saya ikuti di KPK Komunitas Guru Kesehatan. Langsung ke pertanyaan pertama aja ya Teh. Bagaimana cara Teteh memanage waktu antara UKM dan kuliah? Kalau manage waktu antara, karena kan KPK kan ada rutinitas juga ya. Yang rutinitasnya itu yang dari divisi keilmuan itu setiap ada kayak pertemuan kasih materi gitu. Mungkin aku mah kayak gimana ya, jadi punya prinsip kayak misalnya punya aturan sendiri gitu kan. Yang paling pertama ya selalu ingat prinsip atau niat awal misalkan di kuliah, karena kuliah niat awalnya kan belajar ya, belajar nyari ilmu. Kalau organisasi itu sebagai apa ya, kayak tambahan ya, meskipun penting juga gitu ya. Jadi tapi itu kan terus tentuin juga prioritas. Jadi kerjakan apa ya, sesuai prioritas. Tugas kuliah pun kan termasuk prioritas juga kan. UKM juga gitu, karena ya kita kenapa ya, misalkan karena kita ikutan UKM itu ya mau gak mau kita harus ngikutin aturannya juga gitu kan. Tapi kalau aku mah paling pertama ya misalnya kayak ya udah ya kuliah aja dulu gitu kan. Tugas-tugas kalau misalkan kalaupun ada kayak kumpul-kumpul gitu, dia situasi juga. Kalau misalkan ada yang ngajak kumpul atau rapat atau yang itu juga divisi keilmuan, kayak nyesuaiin sama jadwal kuliah gitu, nggak yang harus di hari ini banget, nggak. Jadi ya harus lihat juga sama jadwal yang lain, yang tingkat lain juga kan. Kalau pertemuan gitu ya harus pokoknya nyesuaiin jadwal kuliah gitu kan. Terus mungkin apa lagi ya, kalau itu ya tugas harus jangan dinanti-nanti gitu kan, jangan ditunda-tunda. Aku mah jadi kayak kalau ada tugas, kalau bisa jangan dikerjain di hari lainnya, jadi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tunda-tunda ya, gitu ya?
Jadi kalau misalkan si tugas itu masih bisa kerjain dulu gitu kan, misalkan baru dikasih nih, pas dilihat kita agak ngerti ya si tugas itu harus kayak ngapain, kerjain aja gitu. Kalau ada yang agak susah atau gimana ya kita cari-cari tahu dulu, kayak nyicil gitu loh. Jadi aku sampai emang dari awal emang susah ya, karena belum bisa manage waktu yang gimana sih yang baiknya gitu. Cuma kalau sekarang udah sampai di titik kalau gak nugas satu hari itu kayak aneh gitu sih. Jadi kayak ini beneran gak ada tugas gitu kan, takutnya aku yang ketinggalan gitu kan, yang lain pada ngerjain tugas kok aku enggak sih. Jadi ya itu, terus atau deadline yang paling awal yang mana sih, kerjain dulu gitu. Jadi pokoknya kayak kegiatan diatur kayak sesuai prioritas, terus atur deadline juga gitu sih. Jadi istirahat juga perlu kan, istirahat di waktu yang tepat sama secukupnya gitu, istirahat pun gitu. Jangan yang sampai males-malesan banget gitu. Maksudnya kayak wajar ya males, capek gitu, cuman jangan sampai kita kebawa enaknya terus gitu, nggak gitu. Langsung aja ke pertanyaan kedua ya Teteh, bagaimana cara Teteh menjalin atau menciptakan rasa kekeluargaan dan saling percaya di UKM Teteh? Kalau dari aku sih, aku yang sesuai lingkungan, jadi misalkan jadi ada komunikasi, relasi, sama solusi. Komunikasi yang pertama ya kita harus berkomunikasi sama anggota ya, sama anggota KPK, terutama KPK gitu ya. Terutama ya. Iya, komunikasi kan apa ya, kayak kunci gitu ya, kunci dari kekeluargaan, dari solidaritas, karena apalagi komunikasi sama ketuanya gitu kan, sama wakil ketua, sama tingkat bawah, tingkat atas, sama ada alumni juga, itu penting banget dia komunikasi. Jadi kalau kita perlu apa-apa kayak ke alumni juga jangan putus silaturahmi gitu, jangan putus komunikasinya gitu kan. Gitu. Terus kalau relasi kayak ngebangun apa ya, kayak bukan pertemanan, kayak hubungan sama UKM lain ataupun sama kampus-kampus lain gitu. Karena kan KPK lebih, kita tuh ke prokernya itu kayak lebih ke relawan ya, jadi kayak banyak turun ke masyarakat gitu kan. Jadi itu sih relasinya harus kayak nyari relasi terus, biar kita tuh apa sih, kayak terus ada kegiatan gitu kan, kegiatan kan bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan ini, ada bukannya ada misalkan di puskesmas mana butuh bantuan misalkan gitu kan, screening misalkan, nah kita sebisa mungkin ikutan gitu. Kalau aku gitu sih ya. Kalau waktu awal-awal karena kan jauh ya si kegiatan itu, kadang kayak puskesmas itu yang daerah kampus, sedangkan rumah aku kan di Kopo gitu kan, jadi kan kadang jauh ya kan. Apalagi waktu awal-awal tuh kayak belum ada yang kenal, maka jadi kayak nanti di sana gimana ya, kayak malu ya, masih takut juga, terus takut nggak tahu jalan gitu kan. Tapi sekarang karena udah terbiasa juga, awal-awal kayak ya udahlah coba aja dulu gitu kan. Ternyata pas kesini kayak kami juga gitu kan, kesini banyak tawaran-tawaran, jadi aku suka ikut gitu. Terus yang solusi ya kalau misalkan ada permasalahan kita omongin baik-baik, musyawarah gitu. Jadi nanti ada ya jalan keluarnya gitu. Kalau ada masalah ini kita baiknya gimana sih gitu. Diselesain bersama-sama gitu ya. Yang terakhir, hal positif apa aja sih yang udah Teteh dapetin selama udah ikut UKM KPK ini? Aku di KPK alhamdulillah itu ya, yang relawan vaksin pernah sama Polda Jabar ya. Terus kemarin itu ini bantuin screening PTM yang penyakit tidak menular sama Puskesmas Ibrahim Aji yang di sana, ke tempatnya itu ke Rutan Sakban. Yang rutan itu yang makanan ke situ ya, lumayan itu kayak pengalaman masuk ke situ kan, terus kayak tahu situasi di dalam itu kayak gimana kayak gitu. Terus ya pokoknya banyak itu sih. Terus ini posyandu di Sukawarna, jadi itu kayak posbin itu, bantu yang pospin gitu ke balita-balita. Meskipun aku di sana kayak enggak langsung nyuntik, enggak langsung kayak ngasih tindakan, meskipun kayak enggak kayak gitu kayak, tapi kan kita jadi tahu gitu ya suasananya, bantu kerja, kalau kayak gini kerjanya kayak gini ya gitu loh. Jadi gitu sih, ada gambaran sih ya, lulus ya. betul. Masyarakat gitu sih, jadi lebih banyak turun ke masyarakat. Yang terakhir aku mau kasih sedikit inovasi atau saran, sebelumnya izin ya Teteh, karena mungkin aku nggak tahu ini sudah terlaksana atau belum. Inovasi buat program kerja KPK, menurut aku KPK ini kan dasarnya itu bidang kesehatan gitu ya, dan sekolah tinggi ini juga dasarnya emang kesehatan. Nah menurut aku mungkin salah satu
UKM KPK kita bisa ngadain perlombaan seperti buat PMR gitu di tingkat SMP maupun SMA, karena kan mereka juga peminat dalam kesehatan kan. Siapa tahu bisa menjadi promosi juga buat sekolah tinggi ini gitu. Ada lomba gitu ya, kerjasama gitu ya. Kerjasama. Itu aja mungkin katanya. Semoga dapat ditampung sarannya. Terima kasih Teh buat waktu yang udah Teteh luangin, buat inspirasi aku. Terima kasih Teh, selamat siang. Selamat siang Teh. Siang. Gimana nih kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, perkenalkan aku di Generasi Cinta dari Satu Perawatan Pembendakan dan Festival Plan. Sebelumnya terima kasih udah meluangin waktu Teteh buat wawancara hari ini. Kita boleh kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Titi Hedia dari kelas 2B. Langsung ke pertanyaan aja ya. Yang pertama, apakah Teteh pernah merasa down di tengah-tengah perkuliahan? Lalu gimana cara Teteh mengatasi hal tersebut? Ya, kalau pernah ngedown mah pernah ya, soalnya pasti pusing karena tugas juga, terus sama kehidupan sehari-hari. Kalau buat mengatasinya kita cuma saya mencari motivasi gitu, gimana cara atau menyibukkan diri ke yang lebih membuat kita happy kayak nonton gitu. Ya, pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Teteh bertahan atau memilih untuk kuliah di bidang kesehatan, terutama di keperawatan ini? Memilih bertahan karena peluang kerjanya gampang gitu, jadi bisa dicari di mana-mana. Terus Terima kasih Teteh yang meluangin waktunya. Selamat siang. Gue pertanyaan yang kedua. Sebelumnya aku mau Sri Cinta dari Konsultan dan prodi S1 Keperawatan. Sebelumnya terima kasih Teteh udah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu perkenalkan nama saya Ariana Indriyanti dari Fakultas kelas. Langsung ke pertanyaan pertama ya Teh. Menurut Teteh gimana sih kehidupan perkuliahan, terutama di keperawatan ini? Kalau misalnya dapat beda ya sama kita akan belajar sebelumnya dari SMA sampai kuliah pasti banyak pembelajaran dari mulai segi pembelajaran terus yang kedua juga sekarang kita pasti teman terus kalau di kuliah kita pasti kita mencari teman sama lingkungan yang bisa support sama kalau misalnya dari perawatan mungkin karena beda dari SMA atau keperawatan itu pasti banyak ilmu baru yang dapat juga sama dari sisi perawatan dan gimana kita skill komunikasi sama pasien sama lingkungan kayak di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya kayak itu dari tantangan sehari bisa melakukan berbagai juga gitu. Tapi tenang hati deh, insya Allah kalau misalkan kuliah singkat, insya Allah bakal senang. Berarti kalau di perkuliahan ada merasakan apakah dari pertanyaan kedua, apakah Teteh pernah merasa down di tengah perkuliahan dan gimana cara Teteh menyelesaikan rasa sakit? Kalau merasa down, kadang dulu kan enggak, tapi tiap tingkat semester itu pasti lebih berat. Terus kayak dari mulai ada pertanyaan, itu kan yang lebih akhirnya belajar itu lebih kembali sekarang khusus secara perawatan itu pasti terus membuat gue semakin berusaha semakin berkembang bekerja di rumah banyak pasti ada kadang tuh capek gitu rasa kalau misalkan masih capek gitu udah jangan terlalu stres kadang itu istirahat dan kalau sekarang jadi kadang tuh kan kalau sekarang misalnya kalau kita skripsi dia mau harus benar-benar kita cari bagi waktunya terus memang udah di bawah skripsi kalau bisa ya kita harus bisa skripsi yang ada gimana caranya kalau terus kalau misalnya merasa mending follow aja gitu semuanya makin stres pertanyaan terakhir Teteh, apa yang membuat Teteh bertahan dan memilih kuliah di bidang kesehatan terutama di perawatan?
lanjut cuma ada